Ya guys, balik lagi sama kita di materi yang terakhir di Jaga Komdat 1, yaitu di materi 14 dengan apa nih materinya? Subnetting IP Subnetting address, IP address, PLSN. PLSM. Nah, pokok bahasanya itu ada 5 ya. Yang pertama CIDR, metode pengalamatan standar VLSM, pemanfaatan VLSM, dan contoh kasus dan solusinya di VLSM. Nah, pertimbangan pengembangan jaringan ini ada 4 ya. Yang pertama, jumlah total subnet yang dibutuhkan untuk saat ini. Yang kedua, berapa sih jumlah total subnet yang dibutuhkan untuk masa mendatang. Yang ketiga, banyak host yang ada di subnet terbesar saat ini. Dan yang terakhir yaitu, berapa banyak host yang akan di subnet terbesar pada masa mendatang. Nah, yang pertama tuh ada CIDR atau Classless Interdomain Routing. Classless Interdomain Routing atau CIDR adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, B, dan C, D, dan E, dan disebut juga sebagai super subnetting. CIDR merupakan mekanisme routing dengan membagi alamat IP ke jaringan dalam kelas A, B, dan C. Nah, CIDR juga digunakan untuk mempermudah penulisan notasi subnet mask agar lebih ringkas dibandingkan penulisan notasi subnet mask yang sesungguhnya. CIDR menggunakan notasi alamat kelas full pada address A adalah per 8 sampai dengan per 15. Kelas B adalah per 16 sampai dengan per 23. Kelas C adalah per 24 sampai per 28. Subnet mask CIDR per 31 dan 32 tidak pernah ada dalam jaringan yang nyata. Nah, untuk metode pengalamatan standarnya tuh eh, tanpa subnetting, yakni dengan membagi alamat IP jaringan hanya ke dalam kelas-kelas IP A, B, dan C. Nah, biasanya masalah terjadi pada sistem pengalamatan yang standar adalah sistem yang meninggalkan banyak sekali alamat IP yang tidak digunakan atau pemborosan. Begitu. Mungkin ada yang mau Nih, lanjutin nih gue ke lanjut deh nih. CIDR PLSM. Nah, kita balik ke pembahasan CIDR atau Classless Interdomain Routing. Nah, jadi VLSM itu, kalau tadi kayak belum dijelasin ya. Jadi VLSM itu adalah pengembangan mekanisme subnetting di mana dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik. Selain itu, dalam subnet klasik, lokasi nomor IP tidak efisien. Nah, lalu ada pemanfaatan dari VLSM ini sendiri. Pada proses subnetting akan menghasilkan beberapa subjaringan dengan jumlah host yang sama. Maka ada kemungkinan di dalam blok-blok jaringan tersebut memiliki alamat-alamat yang tidak digunakan atau memungkinkan butuh lebih banyak alamat. Dalam kasus ini, proses subnetting harus dilakukan berdasarkan blok sub jaringan yang dibutuhkan oleh jumlah host terbanyak. Guna memaksimalkan penggunaan ruang alamat yang tetap, subnetting pun diaplikasikan secara rekursif untuk membentuk beberapa subjaringan dengan ukuran bervariasi yang diturunkan dari network identifier yang sama. Oke, mungkin ada yang mau ini ngejelasin VLSM lagi yang lebih lanjut nih? Boleh. Gas. Teknik subnetting seperti ini disebut juga dengan variable length subnetting. Nah, subjaringan yang dibuat dengan teknik ini menggunakan subnet mask yang disebut sebagai variable length subnet mask. Nah, teknik VLSM harus dilakukan secara hati-hati sehingga subnet yang dibentuk pun unik. Dan dengan menggunakan subnet mask tersebut dapat dibedakan dengan subnet lainnya meski berada dalam network identifier asli yang sama. Terus, kehati-hatian tersebut melibatkan analisis yang lebih terhadap blok-blok jaringan yang akan menentukan
yang akan menentukan berapa banyak blok yang akan dibuat dan berapa banyak jumlah host di dalam setiap bloknya. Ini pakai contoh nggak sih kita? Kayaknya Mungkin pakai bisa kali ya, dijelasin dikit aja sedikit. kali ya. Oke, Dikit aja, dikit. ya udah. Satu soal. Oke. Nah, contoh soal VSM ini diberikan kelas C dengan network 204.24.93xxx per 24. Ingin disubnet dengan kebutuhan berdasarkan jumlah host. Nah, ini net A-nya 14 host, net B 28 host, net C 2 host, net D 7 host, dan net E 28 host. Nah, secara keseluruhan terlihat untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan 3 bit 1 atau masking mana sih? Atau wait. Atau masking bit 27 dan 5 bit 0 host atau 2 pangkat 5 kurang 2 sama dengan 30 host. Nah, net A ini 14 host sama dengan 204.24.93.0 per 27 itu sama dengan ada 30 host, maka tidak terpakai 16 host. Terus net B 28 host sama dengan 204.24.93.32 per 27. Ada 30 host sama dengan tidak terpakai 2 host. Nah, net C ada 2 host, 204.24.93.64 per 27, ada 30 host, tidak terpakai 28 host. Terus net D ada 7 host, 204.24.93.96 per 27, ada 30 host, dan tidak terpakai 23 host. Terus net E 28 host sama dengan 204.24.93.128 per 27, sama dengan ada 30 host, maka tidak terpakai 2 host. Nah, dengan demikian terlihat adanya IP address yang tidak terpakai dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mungkin tidak akan menjadi masalah pada IP private, akan tetapi jika ini dialokasikan pada IP publik, maka terjadi pemborosan dalam pengalokasian IP publik tersebut. Selanjutnya boleh dilanjutin solusinya. Oke. Selanjutnya yaitu solusinya. Yang pertama itu untuk mengatasi hal ini agar lebih efisien dapat digunakan metode FLSM yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat urutan berdasarkan penggunaan jumlah host terbanyak yaitu ada 14, 28, 27, 28 menjadi 28, 28, 14, 7, 2. Yang kedua, menentukan blok subnet berdasarkan kebutuhan host. Yang tadinya yang pertama ada 28 host ditambah 1 network ditambah 1 broadcast menjadi 30, yaitu menjadi 32 IP per 27. Yang kedua ada 28 host tambah 1 network tambah 1 broadcast yang menjadi 30, yaitu menjadi 32 IP. Yang ketiga ada 14 host ditambah 1 network dan ditambah 1 broadcast sama dengan 16 menjadi 16 IP. Yang keempat ada 7 host ditambah 1 network ditambah 1 broadcast yaitu sama dengan 9 menjadi 16 IP. Yang terakhir ada 2 host ditambah 1 network ditambah 1 broadcast sama dengan 4 menjadi 4 IP. Sehingga blok subnetnya menjadi untuk net B yaitu ada 30 host tidak terpakai 2 host, yang net E ada 28 host tidak terpakai 2 host, yang net A ada 14 host tidak terpakai 0 host, net D yaitu ada 14 host, tidak terpakai 7 host. Yang net C ada 2 host, tidak terpakai 0 host. Mungkin itu aja. Oke, berarti udah selesai nih ya. Oke, jadi tadi mungkin agak kelibet-libet karena emang susah banget ya menjelasinnya kalau secara lisan doang. Jadi mohon maaf banget, terutama untuk solusi dan juga contoh soalnya. Oke, jadi ini tadi itu udah sebagai penutup dari podcast kita ini yang ke-14. Dan kebetulan ini podcast terakhir, kayaknya, insya Allah. Alhamdulillah, mari kita Alhamdulillah. bersyukur dan berucap astagfirullah. Terima kasih pada semuanya yang telah menyaksikan ke-14 podcast kami.
Akhir kata, Ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuy, CCO ada promo, cuy. Sok sabar anjing, belum gua Cerita. stop, Cok.